Cerita dimulai dengan Sai berjalan mengenakan pakaian Maharashtrian yang indah. Virat terpesona dengan kecantikannya, tetapi atas provokasi keluarga bertanya padanya mengapa dia tidak menerapkan alta. Sai berkata dia pasti lelah dan harus makan dulu, baru mereka bisa bicara dengan tenang. Dia bersikeras. Sai berkata dia yang memakainya. Dia meminta untuk tidak berbohong. Sai memperlihatkan kakinya yang sudah memakai alta, membuat Bhavani dan timnya terkejut. Virat memberitahu Bhavani bahwa Sai telah menerapkan alta. Ashwini memberitahu Virat bahwa itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk berbicara dengan Sai sekali karena cerita akan berubah jika didengar. Pahi bertanya kepada Sai mengapa dia menolak untuk menerapkan alta ketika seluruh keluarga bersikeras. Bhavani dan Saloni mendukungnya. Ashwini mengatakan Sai menerapkannya untuk keselamatan Virat setelah mendengar itu akan membawa hal buruk bagi suaminya. Virat terkesan mendengarnya. Pahi berdiri cemburu mendengarnya. Dia berkata ketika semua orang sudah siap, mari kita mulai puja. Puja dimulai. Sai meminta Panditji untuk segera menyelesaikan puja karena dia perlu belajar. Dia setuju dan memulai puja. Dia berdoa kepada Mahadev untuk menjaga Aba bahagia di surga, bahkan anggota keluarganya, terutama Virat karena dia tangguh dari luar dan lembut dari dalam seperti kelapa. Virat bergabung dengan mereka. Panditji bertanya siapa yang akan melakukan Rudra Abhishek. Bhavani meminta Pahi untuk pergi. Ashwini meminta Virat dan Sai untuk melakukan Rudra Abhishek karena baik jika pasangan yang baru menikah melakukannya. Virat dan Sai melakukan Abhishek sesuai petunjuk Panditji. Pahi semakin cemburu melihat itu. Mereka melakukan arti berikutnya. Sai menatap Virat berulang kali. Bhavani meminta Pahi untuk melakukan arti berikutnya karena setiap suhagan, wanita yang sudah menikah harus melakukan arti Mahadev dan Devi Parvati. Dia melakukan arti. Panditji meminta Virat untuk mengoleskan sindor di dahi istrinya sekarang. Dia melakukan hal yang sama. Ashwini berdoa kepada Mahadev untuk melindungi putranya dan bahunya dari semua mata jahat. Setelah beberapa saat, Virat masuk ke kamarnya dan melihat Sai tidur sambil belajar berpikir jika Sai menerapkan alta untuk keselamatannya atau atas perintah Ai karena dia melakukan apa saja untuk orang yang dicintainya, tetapi ketika Ai mengatakan dia melakukannya untuk keselamatannya, Sai tidak bereaksi dan dia tidak berbohong. Dia menatapnya dan bergumam bahwa dia terlihat sangat cantik saat tertidur tetapi ketika dia bangun, dia mulai mengoceh dan memuji nyanyian Aniket, lalu berpikir mengapa dia merasa tidak enak. Dia melihat namanya di penanya. Dia membangunkannya dengan menyodok bahunya. Dia membuka mata. Dia mengatakan dia mencoba membangunkannya karena dia ingin tidur. Dia bertanya siapa yang menghentikannya. Dia mengatakan buku-bukunya ada di tempat tidurnya. Dia bertanya mengapa dia menyodok bahunya alih-alih memanggil namanya. Dia mengatakan dia tidak ingin memanggilnya dengan keras dan mengejutkannya. Dia menyingkirkan buku-buku dan mengatakan dia bisa tidur sementara dia pergi belajar. Dia bertanya mengapa saat ini. Dia bilang dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga di pagi hari dan kemudian pergi ke perguruan tinggi karena keluarganya menganggapnya sebagai pembantu dan dia harus bekerja jika dia harus tinggal di sini. Dia bertanya mengapa dia membesar-besarkan masalah itu. Dia berjalan ke meja untuk belajar. Dia melihat kakinya yang diolesi alta dan berkata kakinya terlihat cantik, tetapi ada ruam. Sai berkata dia alergi terhadap alta. Dia bertanya mengapa dia mengoleskannya saat itu dan membawakan salep untuknya. Dia berkata itu bukan untuk alergi. Karisma saat menyelesaikan upacara puja mengatakan bahwa dia dan Mohit harus melakukan puja dan bukan Virat dan Sai karena mereka menikah sebelum Virat dan Sai. Ashwini mengatakan bahwa Virat dan Sai lebih tua darinya dalam hal hubungan dan status. Pahi masuk. Saloni mengatakan bahwa Pahi dan Sampora seharusnya melakukan puja, tetapi saat Sampora tidak ada, Sai merebut hak Pahi. Bhavani berharap Sampora segera kembali dan rumah tangga mereka kembali sejahtera. Virat masuk ke dapur dan mencari baking powder. Ashwini masuk. Dia bilang dia mengambil garam. Dia bertanya tentang Sai. Dia bilang baking soda karena dia biasa mengoleskannya padanya ketika dia biasa terkena ruam di masa kecil. Dia bilang ketika dia mengatakan di pagi hari untuk mendukungnya, dia tidak melakukannya dan sekarang dia khawatir padanya. Dia menyarankan bahwa Sai tidak akan mematuhinya jika dia memaksa dan memarahinya, tetapi akan mematuhinya jika dia berbicara kepadanya dengan cinta. Dia tersenyum. Dia bilang semua orang pergi dan makan malam setelah puja, tetapi Sai pergi belajar, jadi dia mengambil makanan untuk Sai. Dia bilang dal sangat enak.
Dia bilang dia harus memakannya dengan Sai saat itu. Dia bilang dia sudah kenyang dan akan menyuapi Sai. Dia memberinya nampan makanan. Virat berjalan menuju kamarnya dengan nampan makanan untuk Sai ketika dia melihat Pahi berdiri di balkon menangis dan bertanya apakah dia punya makanan. Dia mengatakan dia seharusnya tidak peduli tentang dia dan mengambil makanan untuk istrinya. Dia bertanya mengapa dia mengatakan ini. Dia mengatakan bahkan dia menerapkan alta, tetapi tidak ada yang memperhatikannya dan memuji Sai sebagai gantinya, sebagai bahu yang lebih tua, itu adalah haknya untuk melakukan Rudra Abhishek, tetapi Sai mengambilnya dan dia menyebut dirinya sebagai sahabatnya. Dia mengatakan dia adalah sahabatnya. Dia mengatakan dia hanya istri Sai dan bukan saudara siapapun, bahkan bukan sahabatnya, dia tidak tahu mengapa dia tinggal di sini. Dia mengatakan seluruh keluarga mencintainya dan peduli padanya. Dia bertanya bagaimana dengan itu. Pahi berhadapan dengan Virat yang menyebut dirinya sebagai sahabatnya. Virat mengatakan bahwa dia adalah sahabatnya. Pahi mengatakan bahwa Virat tidak terlihat seperti apapun selain suami Sai. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sini dan untuk siapa. Virat mengatakan semua orang mencintai dan peduli padanya. Pahi bertanya apakah Virat peduli padanya. Virat mengatakan tentu saja karena dia adalah temannya, dia akan melihat semuanya menjadi normal begitu Sampora kembali. Pahi mengatakan dia tidak mencintai Sampora. Virat mengatakan bahwa dia akan mencintainya begitu mereka saling mengenal. Pahi bertanya apakah Sampora akan kembali. Virat mengatakan bahwa dia akan mencintai saudaranya. Pahi mengatakan dia tidak berpikir demikian karena tidak ada seorang pun di rumah yang membicarakan Sampora sekarang. Dia menghadiri puja sebagai suhagan tetapi bahkan tidak tahu apakah dia seorang suhagan atau bukan. Virat meminta untuk tidak mengatakan itu. Pahi mengatakan bahwa dia tergelincir seperti pasir di tangan dan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia duduk di sampingnya dan meminta untuk tidak kehilangan harapan, dia akan mendapatkan semua haknya saat Sampora kembali. Dia mengatakan dia mungkin akan bahagia untuk keluarganya saat Sampora kembali, tetapi tidak tahu apakah dia akan bahagia. Dia mengatakan sering kali hidup tidak berjalan sesuai keinginan mereka, tetapi mereka harus berjalan sesuai kehidupan, jadi dia harus menerimanya sebagai keputusan hidup. Dia bertanya apakah dia berpikir begitu. Dia mengatakan ya. Dia memintanya untuk pergi dan memberi makan istrinya karena dia mungkin sedang menunggunya. Virat mengambil makanan untuk Sai dan berkata Ai mengirimnya makanan dan meminta untuk menghabiskannya di depannya. Sai berpikir Ai sangat mencintainya. Dia menyiapkan pasta baking powder dan menarik kakinya untuk mengoleskannya. Dia meminta untuk tidak melakukan itu karena keluarga akan menyalahkannya. Dia meletakkan jarinya di bibirnya. Dia berhenti dan meminta lagi untuk meninggalkan kakinya. Dia berkata dia membawanya untuknya, berarti Ai mengirimnya untuknya karena baking soda menyembuhkan kulit alergi. Dia berkata dia sendiri yang akan mengoleskannya. Dia menghentikannya dan mengoleskannya di kakinya dengan hati-hati. Dia menatap wajahnya sambil tersenyum, lalu berkata Ai sangat mencintainya dan menyuruhnya untuk tidak mengoleskan Alta mengetahui tentang alerginya dan hari ini mengirim baking soda. Dia bertanya apakah dia sangat mencintai Ai. Dia berkata ya dan satu orang lagi di rumah ini. Dia bertanya siapa. Dia berkata Devianitai dan bertanya siapa lagi yang dia pikirkan. Dia berkata bahkan dia merasakan hal yang sama. Dia berkata Devianitai sangat imut dan sangat menderita. Dia bertanya apakah dia juga mencintai orang lain di rumah ini. Dia mengatakan tidak ada orang lain yang layak untuk dicintai di rumah ini. Dia bertanya bahkan bukan dia. Dia mengatakan itu bisa terjadi, tetapi dalam mimpinya. Dia bertanya apakah dia akan makan sekarang. Dia mengatakan dia tidak mau karena dia perlu belajar. Dia mengatakan dia tidak akan membiarkannya tidur dan akan menari untuknya. Dia mengatakan Aba biasa memberinya makan ketika dia belajar dan ketika dia tertidur, dia biasa membangunkannya dan memberinya makan. Dia membuatnya duduk dan memberinya makan. Dia menjadi emosional. Dia bertanya apa yang terjadi, jika dia tidak menyukainya, dia tidak akan melakukannya, tetapi dia tidak boleh menangis. Dia memegang tangannya dan berkata sedikit tidak hanya Aba tetapi juga Usamausi yang memberinya makan, tetapi hanya Aba di larut malam saat dia belajar. Judul lagu serial diputar di latar belakang. Dia memegang tangannya lagi dan makan lagi. Dia mengatakan dia mencoba menemukan kesamaan antara dia dan Kamal Sir dan akan berhenti jika dia tidak menyukainya. Dia mengatakan dia tidak tahu apakah dia merasa baik tetapi juga tidak merasa buruk.
Dia mengatakan bahkan dia merasa senang memberinya makan. Dia melanjutkan dan mengatakan dia kenyang dan mengapa dia memberinya makan berlebihan. Dia mengatakan karena dia menggunakan alta untuk keselamatannya. Dia mengatakan dia menggunakannya untuk Ai. Dia dengan marah bertanya apakah dia tidak menggunakan alta untuk suaminya tetapi untuk keselamatan Milnya, beraninya dia mengatakan itu. Dia menjadi tegang. Dia tertawa dan mengatakan dia bercanda. Dia mengatakan dia tahu suami dan putra Mil adalah orang yang sama. Dia tertawa dan bertanya bagaimana latihan tarinya. Dia mengatakan bagus. Dia bertanya bagaimana dengan Aniket. Dia bertanya mengapa dia khawatir tentang Aniket, dia tidak begitu penting. Dia mengatakan ya, dia bahkan tidak lebih tinggi darinya. Dia bertanya apakah dia mengirim polisi ke perguruan tinggi untuk memeriksa Aniket. Dia mengatakan ya, lalu mengatakan tidak, mengapa dia memeriksa tinggi badan Aniket. Dia mengatakan dia tidak bisa melihat wajah petugas polisi yang sedang menginterogasi Aniket. Dia mengatakan terima kasih Tuhan dia diselamatkan. Dia bertanya apa? Dia bilang jam 11 malam, dan berpikir untung saja dia tidak melihat wajahnya atau dia akan melemparkan piring padanya. Sai memotong sayuran di dapur untuk menyiapkan sarapan. Ashwini masuk dan bertanya apa yang dia lakukan pagi-pagi sekali. Sai berkata dia sedang menyiapkan sarapan dan menyentuh kakinya, berterima kasih padanya karena telah mengirim soda kue untuk alergi kakinya dan berkata dia mengoleskannya bahkan di pagi hari dan kakinya baik-baik saja sekarang. Ashwini bertanya apakah Virat tidak memberitahunya bahwa dia membelinya untuknya dan menjelaskan bagaimana dia memergoki Virat sedang mencari soda kue di dapur, Del. Sai bertanya apakah itu. Pahi masuk dan mendengar percakapan mereka. Sai berkata Virat bersikeras dan mengoleskan soda kue di kakinya. Ashwini bertanya apakah dia memberkati Virat karena menyentuh kakinya. Sai malu dan berkata dia bahkan memaksanya. Pahi menjadi waspada mendengar itu. Sai berkata dia memaksanya makan. Ashwini berkata itu adalah cinta dan bukan paksaan dan bertanya apakah dia Aba juga biasa menyuapinya seperti ini. Sai berkata ya. Ashwini berkata Virat memiliki banyak kualitas yang mirip dengan Aba, sekarang dia bisa melihat hubungan mereka mengambil arah baru dan dia yakin seluruh keluarga akan menyadarinya. Pahi berpikir mengapa Virat menganggap serius kata-katanya untuk menyuapi istrinya. Ashwini melihat teh mendidih dan mematikan kompor memberitahu Sai bahwa orang membuat kesalahan mendengarkan percakapan orang lain. Pahi berkata semua orang membuat kesalahan, bahkan Sai pun melakukannya. Sai berkata jangan kita membahas tentang kesalahan atau pekerjaan mereka akan tertunda, dia akan menyiapkan sarapan dan Pahi dapat melakukan apapun yang dia suka. Pahi mengambil teko teh dan menggeliat dengan rasa sakit yang membakar. Ashwini bertanya apakah itu terbakar. Itu sebabnya dia menyuruh untuk tidak ikut campur dalam percakapan orang lain, kalau tidak dia akan membakar tangannya. Ninat memanggil Pahi untuk mengambilkannya teh. Sai memberitahu Pahi bahwa dia akan membawakan teh untuk keluarga. Virat menelepon Brigadir Sud dan bertanya tentang Sampora. Sud berkata dia mengirim tim lain dan tidak menemukan petunjuk apapun. Virat meminta izin untuk mencari saudaranya. Sud berkata dia tidak bisa melanggar protokol dan mengizinkannya. Dia tahu dia emosional, tetapi mereka berusaha sebaik mungkin. Sud berkata dia tahu dan memutuskan panggilan. Sai menyajikan teh untuk Bhavani dan timnya. Bhavani menyeruput dan berteriak ada garam di dalamnya. Sai mencoba berbicara, tetapi Ninat, Saloni, Omkar berteriak padanya. Pahi masuk dan mengenang mengambil botol garam secara tidak sengaja. Bhavani terus berteriak pada Sai dia harus belajar dari Sai. Ashwini mengatakan Pahi menyiapkan teh dan bukan Sai. Semua orang menutup mulut mereka. Ashwini bertanya mengapa dia tidak bisa mendengar mereka berteriak sekarang. Bhavani mengatakan semua orang membuat kesalahan, jadi bagaimana jika Pahi melakukan satu kesalahan saja? Saloni mendukungnya. Ashwini mengatakan jika Karisma atau Sai membuat kesalahan yang sama, dia akan berteriak dan menghina mereka, dia selalu memihak pada Pahi. Bhavani berteriak bahwa dia melindungi bahunya dan menyalahkan Pahi. Pahi menangis karena dia dan mereka tidak tahu apakah Virat akan kembali atau tidak, itu bukan masalah besar jika Pahi membuat satu kesalahan. Ashwini mengatakan itulah yang dia katakan, dia akan menghina Karisma dan Sai tetapi mendukung Pahi. Virat melihat seorang gadis menangis dan seorang pedagang pinggir jalan menghiburnya. Virat menghentikan jeep dan bertanya mengapa dia menangis. Penjual mengatakan gadis ini bersikeras untuk membeli mainan dan ayahnya membiarkannya duduk di sana dan pergi ke seberang jalan untuk mengambil mainan,
tetapi tidak kembali. Virat menanyakan nama gadis itu dan ayahnya. Gadis itu mengatakan namanya Riji dan nama ayahnya Sampora. Virat mengenang Sampora dan menanyakan nama lengkapnya. Gadis itu mengatakan Sampora Yadav dan bertanya apakah dia akan menggeledah ayahnya. Dia mengatakan dia mencoba menggeledah Sampora dan melihat kamera CCTV lampu lalu lintas meminta bawahannya untuk mendapatkan rekamannya selama 1 jam. Sai sampai di kampus dan bertemu Pulkit. Pulkit bertanya apakah Sai ragu. Sai berkata Pulkit mengajar dengan sangat baik sehingga ia tidak butuh penjelasan ulang, tetapi semua siswa mengambil buku pelajaran dan Sai membutuhkannya. Pulkit berkata ia punya satu salinan pribadi dan akan memberikannya dari lokernya. Ia mendapat telepon dan memberikan kunci loker ke Sai. Sai membuka loker dan mengambil buku, tetapi buku harian dengan foto-foto jatuh. Sai hendak mengambil foto-foto ketika Pulkit kembali dan mengambilnya, bertanya apakah Sai membawa bukunya. Sai berkata ya dan pergi. Pulkit melihat foto-fotonya dan Devi. Virat membawa Riji ke kantor polisi dan bertanya tentang ibunya. Riji berkata bahwa ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah pergi kepada Tuhan, ayahnya mengatakan bahwa ibunya baik dan jika ayahnya juga akan pergi kepada Tuhan. Virat menghiburnya. Inspektur kembali dan memberitahu bahwa rekaman CCTV menunjukkan Sampora jatuh pingsan dan beberapa orang membawanya ke dalam mobil. Virat berterima kasih kepadanya dan meyakinkan Riji bahwa mereka akan segera menemukan ayahnya.